Hikam bab yang ke-31. Ya. Hikam bab yang ke-31. La tataraqqab furughal akhyari fa inna dzalika yaqta'uka awujudil muraqabatin apa iku tulisane awujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Ya bener enggak? Awujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. La bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum wa nabluwan astagfirullahaladzim apa sih tulisannya cilik rek. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu bisyarri dengan kejahatan, keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Ya. Fitnah ilaina turja'un sebagai ujian. Wa ilaina turja'un dan kepada kami lah kamu kembali. Jadi baik atau buruk tadi adalah ujian. Di hikam bab yang 31 la tataraqqab furughal akhyari fa inna dzalika, jangan menanti selesainya atau habisnya rintangan-rintangan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak usah. Fa inna dzalika yaqta'uka awujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Sebab demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang telah mendudukkan engkau di dalamnya. Karena apa? Kamu nunggu apa? Sebab yang demikian itu memutuskan kewajiban kewaspadaanmu. Jalani. Tinggal taat aja, nunggu barang. Nunggu apa sih? Apa yang ditunggu? Enggak disuruh makan kok tunggu. Tadi la tataraqqab furughal akhyari fa inna dzalika, jangan menanti lek wis selesai rintangan, selesai masalah, baru sampai mendekat kepada Allah. Wah, emang jaminan kalau nggak deket masalahmu selesai, dibujuki sampai hawa nafsune, dibujuki sama hawa nafsune. Fa inna dzalika yaqta'uka awujudil muraqabati lahu fi ma huwa yuqimuka. Demikian iku akan memutuskan engkau dari kewajiban hakmu terhadap Allah. Iya. Mutusno huwa muqimuka fihi. Kewajibanmu kepadanya. Kedudukan engkau yang telah mendudukan engkau di dalamnya. Aneh. Ngenteni rintangan-rintangan la tataraqqab furughal akhyari. Jangan menanti selesainya perintang-rintangan, selesainya masalah. Gak pernah selesai sampai gak deket sama Allah. Itulah. Tambah timbul masalah baru, itu dibujuki hawa nafsumu, dibujuki angen-angenmu.
Golek wis selesai masalah, aku tak istiqomah, aku tak mendekatkan diri kepada Allah, aku tak sedekah, aku tak seperti ini. Kapan? Berapa kali kau seperti itu bohongi Allah? Bukankah kamu sering seperti itu? Ntar kalau sukses saya akan umroh, ntar kalau sukses saya akan ngaji, saya akan taat. Perut. Begitu selesai apa? Kau nggak nunaikan apa yang kau nazarkan. Kau tidak menunaikan apa yang sudah kau ucapkan. Terus kamu ini nunggu rintangan lagi. Ingat kawan, seakan-akan masalahmu selesai ketika kamu nggak dekat sama Allah. Nggak ada bro. Justru Allah lah yang maha menyelesaikan. Jika kamu dekat sama Allah berarti dekat kepada yang maha menyelesaikan. Tenagamu teko Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya. Dibujuk ya mbak nafsumu, ngenteni ini, ngenteni itu. Wa qala Abdullah bin Umar, jika engkau berada di waktu senja, maka gak usah nunggu waktu pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Pergunakan kesempatan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehatmu, kayamu untuk menghadapi masa tuamu, sakit, lemah, dan miskin. Lu sampai kapan? Nunggu apa? Nunggu itu akan masalah. Banyak keinginan sakit-sakitan terus kamu kasih Allah. Kamu seger kamu kasih dunia. Ya kan lucu. Waktu masih seger-segernya dikasihkan dunia, begitu lemah-lemah dikasih no Allah. Allah kawek tong sampah rek. Kawek tong sampah. Begitu sudah sakit baru nang Allah. Iya. Makanya diterangno la tatarok qob buru akhyari. Gak usah ngenteni habisi perintangan. Gak akan pernah habis, terus akan ada terus. Dibujuk ya mbak hawa nafsumu, dibohongi oleh hawa nafsumu. Sebagaimana firman Allah, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Wa ilaina turja'un. Kami akan menguji bisyari dengan keburukan, kejahatan, wal khairi dan jenang kebaikan sebagai fitnah atau ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah kamu kembali. Diuji, sing rumangsa apik diuji. Sing rumangsa apik diuji, emang kamu bisa berbuat baik. Bisyari wal khairi fitnah. Keburukan juga ujian, kebaikan juga ujian. Kok bisa kebaikan itu ujian? Jika kamu merasa dirimu lebih baik, bahaya Pak D. Bahaya. Bahaya merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih utama, lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Sama, keburukan juga sama. Ujian juga. Lepas nggak dia dari Allah? Lepas rahmat nggak dia dari Allah? Putus asa nggak dia dari rahmat Allah? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Prasangkane sing apik. Lanjut, ujian itu bisa berupa sehat ujian, sakit itu ya ujian, kesukaran
iku ya ujian. Ke lapangan, iku ya ujian. Kaya, iku ya ujian. Miskin, itu ya ujian. Ujian buat apa? Kekuatan, ketetapan beriman kepada Allah, sampai di mana syukurmu menerima nikmat, dan bagaimana sabarnya ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan dirimu. Ya, ujian semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Zat illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Tempatnya salah dan lupa. Ingat, manusia itu diciptakan bukan untuk sempurna. Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, terus gak punya salah, suci, enggak. Tapi untuk berguna. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi sebelum mencapai manfaat bagi manusia lainnya, dia harus bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kamu tahu nggak apa yang manfaat bagi dirimu? Wong kamu sering konflik, wong kamu ngileran, wong kamu kepinginan, kamu belum damai dengan dirimu, kamu belum bermanfaat dengan dirimu. Bagaimana bisa kamu bermanfaat bagi orang lain? Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk bermanfaat. Jadi tetap saja lakukan kebaikan, walaupun nggak sempurna. Ya. Jangan pengen sempurna malah nggak sempurna. Kerjakanlah dengan niat yang baik dan perbuatan yang baik, walaupun pekerjaanmu itu nggak sempurna. Dan biarkan Allah yang menyempurnakan langkahmu. Biarkan Allah yang membimbing untuk menyempurnakan pekerjaanmu. Jadi manusia itu memang diciptakan bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Tapi sebelum berguna bagi orang lain, kau harus berguna bagi dirimu sendiri. Apa sih berguna bagi dirimu sendiri? Hindari perdebatan, hindari salah paham, hindari pertengkaran, hindari iri, hindari dengki, dan hindari penyakit-penyakit hati. Sama seperti lalat. Jika kau bawa daging busuk, ya, jika kau bawa daging busuk, kau bawa dia ke masjid, bau nggak? Bau. Lalat itu akan mengikuti, bau busuk lah akan mengikuti. Kemudian kamu pindah lagi ke rumah, bau busuk nggak? Bau. Sekitarmu akhirnya apa? Kebauan. Akhirnya menjauh darimu. Tapi ketika orang-orang yang di masjid karena bau busukmu menjauh darimu, tapi aneh pikiran.
Apa? Mereka itu iri sama saya. Bukan iri bro, kok niku duwe daging bosok, ambune gak kuat, baunya gak kuat bro. Ambumu bosok, baumu bosok, kok pindah di perkampungan. Orang-orang pasti menghindar karena bau busuk. Belum terlalernya, lalatnya mendekatimu, belum terbelatungnya. Orang-orang jijik. Orang-orang jijik karena apa? Karena bau busukmu, bau daging yang kau bawa busuk itu tadi. Kau pindah dimanapun, kau akan tetap dapat masalah dan orang-orang akan menghindar darimu. Tapi herannya, wong kamu itu belum damai dengan dirimu, belum bisa introspeksi dirimu, kau salahkan mereka. Mereka itu iri dengan keahlian saya, mereka itu iri dengan kemampuan saya, mereka itu iri dengan ini, dengan itu. Loh, kalau satu orang gak cocok, ya kalau satu orang gak cocok, bisalah sampean berkata begitu. Tapi kalau seluruh gak cocok, berarti kamu harus oknam, Cak. Oknam, Kang. Oknam. Kok bisa kau menilai mereka itu iri karena lihat kesuksesan saya? Iri buat apa? Kamu dibohongi perasaanmu karena kamu terbiasa dengan daging busuk, kamu terbiasa dengan bau busuk, sehingga ngelihat bau wangi pun kau gak tahan. Dan orang-orang yang biasa berbau wangi, ketika kena bau busuk mereka pun menghindar. Gak kuat bau busuk, muntah. Tapi malah anehnya kau nganggap mereka iri, mereka itu gak sesuai denganmu. Loh, kok gak sesuai dengan kamu? Sesuai gak? Kamu coba kamu teliti. Apa yang kurang pada dirimu? Pantes kalau kemana-mana kamu bawa masalah. Karena setiap daging busuk, pasti bau busuk akan menyebar di sekelilingnya. Maka kau membawa masalah. Udah enak-enak orang adem-adem gak ada kamu, begitu kamu hadir baunya pada kabur atau bubar. Gak tahan dengan baumu. Usaha lagi enak-enak, ada kamu hadir, baumu gak enak. Iya, baumu menyebar gak enak. Karena apa? Daging bosokmu buaan, akhlak busukmu, hati busukmu buaan. Hati busuk itulah yang membuat masalah. Bukan hanya kamu yang kena masalah, sekitarmu pun, istrimu, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, teman-temanmu kena masalah karena daging busukmu. Daging busuk kok dipelihara? Terus mau sampai kapan daging busuk kau pelihara? Makanya manusia itu memang diciptakan gak sempurna. Tapi sempurnanya manusia itu ketika dia sadar akan kekurangannya, sadar akan kurangnya. Jadi gak nyalahkan orang. Orang yang nyalahkan orang lain biasanya itu cerminnya, kacanya itu penuh dengan titik-titik hitam. Menurut Imam Ghazali, apabila seseorang tadi melakukan maksiat atau dosa, maka satu titik akan menempel di cerminnya ya. Nempel lagi satu titik, nempel lagi satu titik. Lama-lama titiknya penuh, cerminmu penuh dengan kotor, dengan titik, sehingga kau tidak bisa bercermin lagi. Akhirnya kau tidak bisa bercermin lagi, hingga saking gak bisanya bercermin, kau menuduh sono, gara-gara ini saya begini, gara-gara itu saya begini. Sampai kapan? Cerminmu lo bersihin,
cermin hatimu lo bersihin. Iya, lakukan kebaikan walaupun itu gak sempurna. Engkau yang sempurnakan Allah. Allah akan menyempurnakan langkahmu, Allah akan menyempurnakan kerjaanmu. Yang penting lakukan, nggak usah nunggu sempurna. Allah ntar yang nyempurnain. Manusia itu emang gak sempurna, tapi ada manusia yang sempurna. Apa? Ketika dia sadar akan kekurangannya, itulah sempurnanya manusia. Mungkin orang ngomong enak ya, dengan menyebutkan apa yang kita beri, kayak timbul kelegaan menyebutkan apa yang kita beri, lego rasanya, enak. Itu kan dulu pernah saya kasih, itu dulu pernah saya bantu, kayak lego, enak no? Ya, enak rasanya, kayak makan bebek sinjai atau sinchan. Wah, enak itu. Itu dulu kan pernah saya kasih, itu dulu pernah saya tolong. Nah, itu dulu pemberian saya, itu juga pemberian saya disebut-sebutin. Nah, sampean kalau ngelihat orang seperti ini gimana? Itu masjid itu menara, dulu kan nggak ada menaranya itu. Lah pas saya dapat proyek tuh, saya kasih itu menara. Saya kasih itu menara. Menara apa? Kamu nyumbang 500 saya kok disebut-sebut. Menara apa, bro? Nah, itu orang tua saya dulu saya bantu. Kalau nggak saya bantu gimana? Sampai orang tuanya sendiri loh diomong-omongin. Itu kira-kira yang dibantu, menurut sampean itu rasanya gimana kalau dia dengar langsung dari orang ini? Itu rasanya gimana? Terus yang pernah dikasih makan terus disebut tuh, ya dulu kan makan sama saya bayarin tuh di Padang, ya kan? Saya bayarin dulu itu. Terus yang makan nih rasanya gimana? An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yang durullahi ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal mananu bima a'ta. Hadis riwayat Ahmad. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yang durullahi, ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah. La yang duru, tidak akan pernah dilihat Allah. Dilihat aja enggak kok, apalagi digandeng. Dilihat aja lo enggak, apalagi digandeng, apalagi dibantu. Ini orang-orang nyesek jiwanya. Nah, 3 golongan itu nyesek, di dunia ini itu nyesek, selalu panas, dan dia selalu menderita. Apa 3 golongan itu? Al-aqu liwalidayhi, durhaka, ngomong kasar kepada orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya, nggak peduli orang tuanya sudah makan apa belum. Iya, orang tua ini dibentak, tapi dia ngaku nih anak soleh kepada anaknya. Ya, oh, bapak dulu itu anak yang soleh, ngerti sama orang tua, sama ibunya juga gitu. Oh, ibu dulu jadi anak ngerti sama orang tua. Hanya apa? Hanya nutupi perbuatan. Lama-lama tahu nggak anaknya kalau dia ikut durhaka kepada orang tuanya? Tahu anak-anaknya, loh, ternyata bapak bojoi bohongan. Oh, ternyata ibu itu berani sama orang tua. Kasih buat tutupi, kenyataan itu pasti akan kebuka.
Ya, kau bermanis-manis kepada anakmu agar nutupin dirimu bahwa kau orang baik. Jarimu yang nilai kan anaknya. Anakmu kan yang nilai, dia punya penilaian sendiri. Kamu ajarin nggak bisa, dia melihat yang dur. Dia melihat perbuatanmu. Oh, bapak saya kayak gini sama orang tuanya ya. Oh, ibu saya kayak gini ya kalau ngomong kepada orang tuanya ya. Bentak-bentak seperti selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Itu kalau nggak saya kasih gimana itu? Itu kalau nggak saya tolong gimana itu? Ya, bentak-bentak, selalu menyebut pemberiannya. Itu sakit nggak rasanya? Kalian pikir aja, ya, lorong nggak rasanya, bro? Itu sakit nggak, bro? Ya, jadi golongan orang pertama yaitu al-aquli walidayhi, sekali delok ambek Allah, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu wa mudminul khamri, orang yang suka minum khamr, orang yang mabuk-mabukan, banyak pembunuhan, banyak perampokan karena nggak sadar, karena mabuk. Golongan yang ketiga yaitu wal mananu bima a'ta, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Tadi lek sampean suka nyebut-nyebut pemberiannya, sering posting, hanya tujuan postingnya memberitahu kan? Iya. Postingnya menyebut-nyebut kan? Iya. Hanya untuk menyebut-nyebut. Ya. Wal mananu bima a'ta, yaitu golongan orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Di posting, ini saya bantu ini saya bantu ini. Bahkan orang tuanya sendiri pun udah durhaka, suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kalau ibu dulu nggak saya bantu, jadi apa ibu? Ya Allah. Kalau ibu dulu nggak saya gini, jadi apa? Ngomong anak. Bapak ibu itu suka dulu itu nolong orang tua. Ibu bapak itu dulu, ibu itu suka nolong orang tua. Padahal orang hitungannya neneknya atau kakeknya sendiri pun apa ya sakit. Maka nih tiga golongan inilah yang tidak dipandang oleh Allah. Karena apa? Selalu menyebut-nyebut pemberian nih. Terus gimana rasanya? Wal mananu bima a'ta, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Itu orang tiga golongan ini tidak akan dipandang oleh Allah ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kati delok wong seperti ini karena keterlaluan. Allah lu ngasih awakmu nafas, oksigen, bayar enggak? Allah ngasihmu air, ngasih kesehatan. Siapa yang jaga aliran darahmu? Disebut nambah Allah. Kamu sebut-sebut sampai orang tuamu sakit, sampai temanmu ya sakit karena apa? Kau sebut-sebut. Kau sebut-sebut. Itu kan dulu saya yang bantu. Itu kalau saya nggak bantu jadi apa dia? Itu kan saya yang nolong orang tua saya. Kalau enggak orang tua saya keleleran. Ya astagfirullahaladzim. Tiga golongan itulah yang tidak dilihat oleh Allah.
al-aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal mananu bima a'ta. Orang yang durhaka kepada orang tua, ya, orang yang peminum khamr, yang ketiga orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Loh, itu hadis riwayat Ahmad. Loh, menyebut-nyebut pemberian agar kan dia ingat, Gus. Kenapa sih kamu hanya butuh diingat? Jadi kamu bantu hanya butuh diingat. Iya, biar dia ingat saya. Hanya butuh diingat kamu bantu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi bantumu bukan untuk Allah. Ya pantas lek perbuatanmu seperti itu, karena kau bantu bukan untuk Allah. Kau selalu menyebut-nyebut pemberianmu. Bahaya bagi dirimu. Kau nggak akan dilihat oleh Allah, nggak dipandang oleh Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang menemui Nabi. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Sedekah apa yang lebih hebat pahalanya? Sedekah apa yang paling tokcer pahalanya?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat. Terus apa lagi ya Rasulullah? Saat kamu takut menjadi fakir, saat kamu takut kekurangan, saat kamu takut kemiskinan. Ya, tadi yang pertama yaitu saat kamu masih sehat. Terus yang kedua, saat kamu takut menjadi miskin, kamu takut melarat, itu pas sedekah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Terus apa lagi ya Rasulullah? Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu berkata, li fulan, ini untuk fulan sekian dan ini untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Ya. Hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu berkata, nah ini ahli warismu, iya lek dijalani lek enggak, ini untuk si fulan sekian dan ini untuk si fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Iya, hadis riwayat Al-Mutakin alihi. Maka dari itu gunakan waktu dengan banyak kebaikan dan berhentilah berkata nanti. Berapa banyak orang yang berkata nantilah, kalau anak saya sudah besar, setelah besar sama aja, jauh dari Allah. Nanti aja, apakah jaminan nantimu itu masih hidup? Apakah jaminan nantimu itu masih ada? Ketika kita menunda, ya, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan urusan dunia maupun urusan akhirat, menunda, ya, menunda, nunggu rintangan habis, nunggu ini, nunggu itu, banyak lah. Seringkali kita pada akhirnya justru tidak melakukan apa-apa. Ketika kita sering menunda sesuatu untuk melakukan sesuatu, justru
pada akhirnya kita tidak pernah melakukan apa-apa karena banyak menunda. Dan 90 kegagalan seseorang baik di bidang apapun, ya, 90% kegagalan seseorang dikarenakan terlalu banyak alasan, dikarenakan terlalu banyak menunda, entar nanti. Ini ada kisah nyata. Ada seorang anak ini mempunyai adik, kadang bercanda sehingga ngeledekin adiknya. Kadang ibunya memarahin, tapi dalam hati si anak ini nggak mau minta maaf. Sana minta maaf sama adikmu. Nanti aja. Gini aja kok. Selalu menunda dan meremehkan. Ketika anak ini sekolah, besar dan sekolah, dia juga mempunyai teman baik. Berhubung watak anak ini kepinginnya dimengerti, dan pinginnya menang sendiri dan tidak mau dikritik. Akhirnya suatu ketika dia punya teman baik di sekolahan. Entah kenapa temannya ini selek, berantem sama dia, padahal emang dia yang salah. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa ini salah saya. Ntar aja. Akhirnya ribut. Padahal dia tahu ini kesalahan saya, tapi dia nggak mau untuk mengakuinya dan tidak mau untuk memohon maaf. Akhirnya teman-teman baiknya pada menghindar. Dalam pikiran dia, nggak apa-apa, masih ada temanku yang lainnya. Begitu lulus sekolah, dia pun kerja. Begitu kerja, dia pun mempunyai teman-teman sekantornya. Begitu teman-teman sekantornya tadi akrab, baik, sama. Namanya orang nggak mau disalahkan, nggak mau nyadari kesalahannya, dan tidak mau mohon maaf, dan tidak mau introspeksi diri. Akhirnya apa? Suatu ketika sama teman baiknya di kantor pun ribut, sehingga berantem. Akhirnya pecah. Di tengah kesibukan kerja, mungkin ibu saya juga ngerti, ntar saya pulang, sehingga dia jarang untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ntar aja. Jadi nunggu, nanti ajalah, gampang ke ibu, nanti ajalah, gampang ke adik. Padahal ibu ini sangat membutuhkan sekali, sangat kangen sekali. Ntar aja, nanti aja. Adiknya sama, ntar aja, nanti aja. Adik saya juga tahu kok. Akhirnya dia kebiasaan dengan nanti saja, gampang. Saya kan nggak salah. Saya kan benar. Mereka juga tahu saya. Selalu begitu. Akhirnya jarang pulang.
Pada suatu ketika dia ketemu pasangannya, akhirnya menikah. Berhubung wataknya watak nanti saja, entar saja, dan pingin dimengerti, ya, dan tidak mau mengakui kesalahannya, bahwa ini yang terjadi adalah salahku, akhirnya terbawa sampai tua. Begitu menikah, akhirnya dia punya anak, jabatannya semakin tinggi, kerja sampai larut malam, sehingga nggak sempat lagi untuk ngobrol ke anak-anaknya. Anak-anak saya kan tahu, ntar juga ngerti sendiri. Sehingga saking capeknya kerja, kadang dia marah-marah, kadang dia ngutuk anaknya, kadang dia ribut sama istrinya, padahal istrinya baik, sering marah-marah. Begitu marah, yang anak-anaknya dimarahi kan akhirnya jauh dari dia, malas. Untung Anda ibunya yang mengerti, nak, nggak boleh, itu bapakmu. Tapi rasa dalam hati beda, nak, nggak boleh, itu orang tuamu. Masa kayak gitu sih bapak, mak? Ya kan dia nyariin uang buat kamu. Watak orang yang tidak mau mengakui salahnya, ya, watak orang yang tidak mau mengakui salahnya dan tidak mau merubah dirinya, nunggu akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi sering ribut sama anaknya nggak berani, saking penatnya kerjaan, sehingga sering pulang larut malam, sering marah-marah. Udah tuh, bau agama udah nggak ada, sholat enggak, zikir enggak, sholat hanya sholat-sholatan. Karena apa? Sesungguhnya sholat kan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kamu mau mungkar itu nggak bisa jadi, terhalang oleh sholatmu. Kalau mau keji juga nggak jadi, terhalang oleh sholatmu. Ini terus bablas, isinya marah-marah, sehingga akhirnya anak-anaknya nggak ada yang deket, hanya ada ibu aja deket. Suatu ketika istrinya mengalami kecelakaan, tertabrak hingga dirawat di rumah sakit. Akhirnya tidak lama kemudian istrinya meninggal. Baru itu dia merasa kehilangan. Dia ingat orang tuanya, dia ingat adiknya yang di kampung. Ada dorongan pingin pulang, nanti ajalah. Ada dorongan kepingin ketemu orang tuanya dan adiknya, nanti sajalah. Hingga tidak lama kemudian orang tuanya menyusul meninggal. Jawabannya sama, nanti saja. Begitu dia kehilangan istrinya, dalam hatinya, saya pasti punya anak. Gampang, saya masih punya anak. Udah tuh, dia masih punya anak. Setelah ibunya meninggal, si anak-anak tadi begitu dideketin oleh orang tuanya, oleh ayahnya, semuanya pada menghindar. Padahal orang tuanya banyak uangnya buat tabungan. Bagi anak-anaknya yang sering diomelin, dimarahin, dicaci, dimaki, dikutuk, aku gak butuh uangmu.
Anaknya udah gede, udah bisa nyari uang sendiri, dan dia berkeluarga. Aku gak butuh uang. Akhirnya apa? Dan bapak ini semakin lama semakin tua, satu orang anak pun, padahal dia pikir, ntar anak saya mau menampung saya, ntar anak saya mau merawat saya. Jarimu, wong kamu aja nunda taubat, wong kamu aja nunda memperbaiki dirimu, itu kan katamu. Gampang, saya punya anak, masa tua saya bisa dijamin, ditampung, dirawat, katamu. Oh, kamu sering nunda juga untuk berbuat baik. Karena saya udah nyariin nafkah, nyariin ini. Yang dilihatnya itu nggak sadar akibat perbuatannya, nggak sadar karena perbuatannya. Tabungannya banyak, tapi anak yang sering dikatain itu sakit hatinya. Sehingga ketika berumah tangga, tidak satu orang pun yang mau menampung dia. Akhirnya apa? Sisa uangnya dibuat masuk ke panti jompo. Anaknya nggak ngereken. Tapi dalam bayangan si bapak ini, tega amat anak-anakku seperti itu. Ini orang yang nggak bisa bercermin. Iya. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri, dan begitu pula kejahatan hanya untuk dirinya sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Musibah apapun, derita apapun yang menimpamu, tidak lain itu akibat ulah perbuatanmu sendiri. Tapi si bapak ini selalu masih nyalakan anak macam apa, anak ini, belum sadar-sadar. Nunda taubat, nunda berbuat baik, malah dibuat yang lain. Iya, bahaya rek. Bener bahaya. Kon nunda itu bahaya. Kon gak introspeksi itu bahaya. Karena apa? Mau gak mau kau akan semakin lama semakin tua. Kau gak nyadari kesalahan, antar gampang masih ada waktu. Gampang ntar masih ada ini. Masih ada waktu yang lain. Bahaya, Cak. Bahaya, bro. Karena apa? Umurmu bukan semakin tambah, umurmu semakin lama, berjalannya hari, bulan, tahun, kau akan mendekati garis finish, bro. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Anak-anaknya nggak ada yang nengok, enak. Orang yang gak sadar akan salahnya, orang lain pun enak. Anaknya terus disalahin, diomelin, dicaci, dimaki, terus disuruh akrab. Akrab dari mana? Kenapa sih gue gak bisa ngelihat kebaikan saya? Batin orang tua ini waktu ketika di panti jompo. Ingat, jika kau terus melihat kebaikanmu, kau akan tertipu. Kau tidak akan pernah belajar dari kesalahanmu. Kau akan terjebak oleh merasa baikmu. Ingat, jika kau terus melihat baikmu, jasamu, kau akan tertipu. Kau hanya melihat itu, kamu gak melihat kekuranganmu.
dan kau tidak akan pernah berubah jika kau terus melihat baikmu. Kenapa anak-anak saya nggak ingat saya? Padahal saya sudah berjuang seperti ini, berjuang membesar, menguliakan. Tapi apa balasannya ke saya? Seluruh di panti jompo itu ceritain itu, anak macam apa ini? Anak macam apa itu? Orang yang tidak pernah tahu, tidak pernah sadar, menunda kebaikannya akan mengakibatkan buruk padanya. Iya. Dia gak sadar. Al insanu ma khalul khata wa nisyan. Menungso iku tempati salah dan lupa. Setiap manusia itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah memperbaikinya, bertobat. Tobat itu memperbaiki. Iki terus nyocot kebangetan anakku. Aku sampai tidak dirawat, aku sampai di panti jompo. Mikir kamu gak pernah berpikir apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu gak baca kitabmu, gak baca perbuatanmu? Selama 3 tahun dia di panti jompo, satu pun anaknya tidak ada yang membantunya. Karena apa? Karena terlalu sakit hati dengan orang tuanya, sehingga uang yang buat masuk panti jompo, uang orang tuanya sendiri, lama-lama akhirnya habis. Padahal itu buat cadangan buat anak-anaknya, tapi anaknya nggak mau. Buat apa uang itu? Kata-kata yang nyakitin, kata-katanya menusuk hatiku ketika anaknya. Akhirnya begitu, ketika tahun kemudian ada yang ngomongin, Pak, hasil dari sampean ini, jangan kau pernah menyalahkan anak-anakmu. Coba kamu introspeksi diri. Apa yang kau perbuat bagi anak-anakmu? Baru tuh sering ngomong-ngomongan dengan orang-orang yang tercerahkan. Mau tidak mau dia akan cerah. Pelan-pelan akhirnya ingat dia dengan orang tuanya yang diterlantarin begitu aja ketika dia hidup enak, dan mirip dengannya. Betapa egoisnya dia. Udah tahu salah, dia gak mau ngakuin salahnya. Kenapa? Karena merasa dirinya ntar direndahkan kalau dia ngakuin salah. Baru tersadar, iya, anak-anakku ku perlakukan, aku kutuk, aku caci maki. Baru sadar. Akhirnya dia pesan ke susternya, suster, kasihkan surat ini ke anak saya. Begitu senulis, meninggal. Apa tulisannya itu? Andai saja aku tidak menunda untuk berbuat baik, untuk introspeksi, untuk menyadari kesalahanku, untuk meminta maaf ke anak istriku, untuk memaafkan orang tuaku, ke teman-temanku, tidak akan jadi seperti ini hidupku. Berhubung aku menunda untuk berbuat baik, inilah yang akan terjadi. Sekarang yang akan terjadi. Akhirnya meninggal dalam keadaan terlantar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik
tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.